Oke, udah isi bensin. Nggak pakai helm. Sore-sore udara sejuk. Bawa bayi nggak pakai helm. Mantep banget. Ada apa-apa bayinya mau diapain tuh ya? Semalam 2 malam lalu semalam ya, Jumat malam saya bikin video yang agak kontroversi, ngoceh sedikit mengenai knalpot palsu. Respon yang lumayan dari teman-teman bikers yang bisa menonton dan mendengar secara teliti. Maksud saya apa? Mengenai apa ruginya memakai knalpot palsu yang knalpot branded palsu atau KW lah, mau apalah. Ada juga yang salah mengerti ngomongin KW1, KW2, KW3 yang bilang ya karena itu demand market. Ya dah. Dan juga ada yang komentar mengenai Akrapovic sebenarnya ada untuk 2 tak. Karena saya mention memang Akra tidak membuat knalpot untuk 2 tak. Tapi kan bukan itu inti dari ocehan saya di video itu. Tapi ya nggak apalah. Semua manusia berhak memberikan pendapat. Enak juga nih naik the tracker. Nggak pakai helm. Saya radin dalam kota aja pakai sarung tangan. Karena saya pernah jatuh tanpa sarung tangan. Udah ngeri. Sorry, karena saya pernah jatuh pakai sarung tangan, tetap aja tembus. Sampai robek tuh sarung tangan. Nah, coba bayangin kalau nggak pakai sarung tangan. Bisa habis kulit telapak. Dangdut. Bukan dangdut, rock ya. Anyway, tadi saya bilang saya mau ngoceh mengenai anak SD, SMP, SMA yang naik motor. Ya sering kita lihat pagi hari, ya pagi-pagi waktu pas jam-jam mau masuk sekolah. Dan sore-sore banyak sekali kita lihat anak kecil yang tentunya juga belum cukup umur untuk memiliki SIM, tetapi bisa membawa motor. Saya nggak habis pikir mereka ini dapat motor dari mana ya? Pinjaman teman atau dikasih sama orang tuanya? Atau bagaimana ya zaman modern sekarang ini? Mungkin seperti anak-anak SMA, kalau nggak dikasih apa yang diinginkan, pada berontak. Orang tua mungkin nyerah, tapi kok bisa ya ada anak SMP bahkan anak SD naik motor yang secara mental belum bisa mengerti, menguasai motor. Orang yang naik motor aja bertahun-tahun, berpuluhan tahun bisa jatuh, apalagi yang masih anak ingusan, ya kan? Dan yang paling sering saya lihat juga anak-anak sekolah ini pas naik motor pada nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai perlengkapan gear sama sekali ya, hanya baju sekolah itu aja.
Ya, dan bahkan juga perempuan-perempuan, anak sekolah, bocah-bocah perempuan udah sering kita lihat naik motor. Ya, udah bukan pandangan yang langka, tetapi udah lumrah. Saking lumrahnya, media pun tidak liputin lagi. Saking lumrahnya ya, tidak pernah ada ulasan media atau gimana. Ya mungkin pernah, tapi ya sekali aja. Habis itu sorry, saya lihat mobil untuk lihat posisi kamera. Sekali ulasan, udah diam. Sosmed nggak heboh. Tapi coba mengenai moge, wush, kesalahan moge bisa heboh sampai 1 minggu loh, 2 minggu di sosmed sama media. Tapi itu lain cerita lagi. Kita fokus ke bocah-bocah ini yang punya kesempatan naik motor. Bingungnya kenapa bisa ya. Itulah saking lumrahnya ya. Masyarakat pun udah gak beraksi lagi. Orang tua udah nggak, mungkin udah nggak tahu, udah nggak peduli atau pasrah. Pihak kepolisian juga ya, kadang-kadang kita lihat di media anak-anak kecil ditilang. Beberapa bulan lalu saya lihat ada ya yang sempat heboh sedikit di media dan YouTube, di sosmed, anak kecil yang anak SD ya, SD atau SMP ya, yang pasti bukan SMA, anak SD SMP kepergok razia, nangis-nangis histeris karena tidak mau dilaporin sama mamanya. Ya segitu doang, heboh sehari 2 hari udah ya. Tapi kalau kesalahan moge sampai istana pun komentar. Gue ungkit moge terus, tapi ya udahlah, itu lain cerita lagi. Nah, yang ingin saya bahas ya, jadi saya harap teman-teman bikers atau pecinta motor otomotif komentar di bawah ya, di bawah video ini, baik di Facebook atau di YouTube channel ini ya. Jangan lupa subscribe, komentar, berikan masukan kenapa bisa, alasannya apa, dan kalau memang alasan sosial, coba diutarakan, dan apakah itu bisa diterima walaupun bertentangan dengan undang-undang lalu lintas ya. Berapa sih umur untuk mendapat SIM? 17 atau 18 ya? 17 tahun mungkin. Mungkin karena saya udah berumur jadi saya nggak peduli lagi harus berapa minimumnya. Saya ini lama besar di Amerika, dari kelas 1 SMP sampai tamat kuliah dan sempat berkarir di sana. Waktu zamannya saya, umur untuk mendapatkan SIM itu 16 tahun. Kalau sekarang itu 18 tahun di Amerika ya. 17 itu profesional, dimana umur 17 tahun boleh mendapat permit hanya untuk ke sekolah. Itu pun siang-siang, tidak boleh bawa mobil sendirian, harus dengan dewasa, dan tidak boleh bawa mobil malam-malam. Itu peraturannya sekarang ya. 18 tahun ke atas baru boleh memiliki SIM. Nah itu kalau di Amerika. Di Indonesia ya kayaknya 17 atau 18. Tapi yang sangat sulit diterima di Indonesia ini sekarang merajalela setiap pagi. Kita perhatiin aja jalan raya ya, setiap pagi dan setiap sore pas jamnya pulang sekolah. Anak SMA, SMP, bahkan SD. Nah, yang mantapnya lagi bisa berboncengan 2, 3 sampai 4 orang satu motor. Aji gile. Mengendalikan secara emosional, secara kesiapan mental aja belum sanggup ya mengendalikan motor dengan seumur gitu. Apalagi mau bonceng 5, aja gile. Ya bonceng 5, sorry bonceng 4. Pernah saya lihat 4. Bukan pernah, saya bisa berani bilang sering saya lihat 4. Yang bocah-bocah laki-laki yang sok
bonceng 4, pegang rokok lagi, nggak pakai helm lagi. Wah, repot dah. Pikir edukasi di sekolah bagaimana ya? Di sekolah atau di rumah? Nah, saya salahkan dua-duanya. Ya, nggak tahu kalau di sekolah itu diajarin nggak sih mengenai, lihat ini, ada anaknya di depan, anak di belakang, nggak pakai helm, lewatin garis, mau siap-siap langgar lampu merah. Coba itu mau gitu, Budi, heboh minta ampun. Wih, ya jamin, lihat ini. Anyway, gue suka ungkit-ungkit moge. Itu lain cerita lagi, saya akan bikin video mengenai itu. Ya itu, ini anak bocah nih. Tuh, bonceng 3 tuh, bocah tuh. Lagi di ngomongin muncul di depan mata. Nah, nih, nggak pakai helm, pacaran. Nggak tahu mau kemana. Pacaran sore-sore. Menurut bro sekalian gimana? Bagaimana cara mengajar? Apakah itu pendidikan dari sekolah udah harus dimulai? Apakah itu sesuatu yang harus mulai diperhatikan pemerintah? Ya, karena ya bagi yang mengetahui statistik kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini, ya untuk 2013, karena statistik 2014 saya belum ketemui. Saya ketemui statistik angka kecelakaan di Indonesia untuk tahun 2013 yang diterbitkan Mabes Polri di bulan berapa ya? Bulan Agustus atau Oktober 2014. Jadi akhir-akhir tahun baru muncul statistik kecelakaan itu di tahun sebelumnya. Angka kecelakaan di 2013 secara nasional adalah lebih dari 26.000 kematian. Nah, dari 26.000 kematian plus ini ya, 26.000 guys, secara nasional yang terlaporkan. Ini udah pasti nih nggak cukup umur nih. Ban cacing, ban tipis, nggak jelas mau kemana, dapat duitnya dari mana. Dari angka 26.000 kematian, 70% adalah kecelakaan roda 2. Ya, 70% dari 26.000. You do the math. Kenapa pemerintah belum bisa mengendalikan angka kecelakaan ini? Law enforcementnya bagaimana? Ya, udah nggak pakai helm, pakai sandal jepit, gitu. Bagaimana menyelamatkan adik-adik kita ini? Ya, kesalahan orang tua. 3 perempuan, ini nggak tahu udah cukup umur atau enggak. Baru diomongin muncul depan mata. Nggak tahu deh. Menurut saya sih belum cukup umur. Kayaknya anak SMA tuh. Ya. Udah bonceng 3, nggak pakai helm, sandal jepit, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan. Ya, bos. Bagaimana ya? Kita biarkan saja adik-adik kita ini mati di jalan. Kita biarkan saja orang-orang tua yang mengizinkan anak-anaknya naik motor sengsara, menangis saat membawa anaknya ke kuburan. Nggak tahu ya. What is your input about that? What is your opinion about that? How can we handle this massive social chaos? Massive social chaos. Ini lagi bapak ini, anaknya di depan. Nah, kalau kayak gini mau ajakin anaknya kecil, ya udah dikeliling komplek aja, nggak usah ke jalan raya pak. Ya kalau keliling komplek masih diterima lah. Ya. Massive social chaos, itu yang negara ini memiliki tanpa disadari ya. Kalau menurut saya itu massive social chaos. Ini termasuk dari massive social chaos orang kayak gini.
bawa anaknya kayak gitu, yang perempuan tadi gadis bonceng 3. Itu ada bocah-bocah di depan lagi bonceng, nggak pakai helm. Saya lihat mukanya dari kaca spion udah jelas bocah umur ya SMP lah, belasan tahun. Ya. Massive social chaos. Ya. Lampu merah, walaupun memang nggak ada garis crossnya, mereka tidak sabar menunggu. That's what we have, man. That's what this country have. Massive social chaos. Sering saya posting My Indonesia, I love you, My Indonesia. Benar, saya cinta Indonesia. Karena saya cinta Indonesia, makanya saya berani ngoceh kayak gini, supaya bisa membawa perubahan ya. Kalau saya nggak bisa membawa perubahan secara nasional, mungkin kalau ada adik-adik ya yang ngefans, saya sering dapat japri ngefans banget sama Bro Ron, ngefans sama Mimo. Ya kalau ngefans cobalah sabar-sabar, nanti pas sudah tamat sekolah ya, umur 18 sudah cukup umur, udah bisa dapat SIM, udah bisa dibeli motor sendiri atau dibeliin orang tua, oke lah, sabar-sabar, karena nanti ada waktunya. Daripada dipaksain pas adik masih muda, masih SMP, SMA ya, karena belum waktunya, mentalnya adik belum bisa menguasai motor, tenaganya kecelakaan, tewas di jalan, kan menyusahkan orang tua ya. Dan kalau sudah tewas ya tidak bisa menikmati motornya. Saya beberapa kali terima email bilang, wah saya jadi dari ya saya yakin dari lihat fotonya dan juga mungkin dari bahasanya ya, ini ban kempes atau apa ya. Saya ingin tamat sekolah, habis itu kuliah dan kerja supaya bisa beli moge seperti Bloron. Widih, rasanya bangga sekali ya. Ada orang bilang gitu, pengen beli moge seperti Bloron, pengen menyelesaikan sekolah seperti Bloron, pengen selesaikan kuliah supaya bisa beli moge seperti Bloron. Ya adik-adik kalau masih di SMP, masih SMA, udah naik motor membahayakan diri, kalau sudah tewas di jalan sebelum waktunya ya kamu tidak akan bisa seperti saya. Tidak akan bisa seperti saya menikmati jalan raya Indonesia dengan moge. Tidak bisa seperti saya touring dari Bali sampai Sumbawa yang nikmatnya luar biasa. Lebih nikmat sih daripada riding di Jakarta yang macetnya kayak gini. Luar biasa ya. Adik-adik nggak akan bisa seperti saya kalau sudah mati duluan, sudah tewas duluan di jalan, umur 12, 13, 14, 15. Apalagi SD ya. SD berapa sih umurnya? Kelas 5 ya? Kelas 5 mungkin umurnya 10 tahun, 11 tahun. Udah mati di jalan ke Lindes Metro Mini. Ya. Mungkin juga waktu kecelakaan bukan salahnya adik-adik yang bawa motor, tapi salahnya orang. Tetapi karena adik-adik belum bisa beraksi dengan lincah menghindari, nah ini nih bawa anak deh, belum lincah bisa beraksi dari kesalahannya orang mengemudi, ya sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya kan? Waduh, ngeri, massive social chaos. That's what we have in Indonesia. Itu istilah yang baru saja tadi saya bilang. Massive Social Chaos, MSC. Nanti kan saya bikin hashtagnya, Massive Social Chaos, MSC, MSC, Massive Social Chaos di Indonesia. Tanpa disadari kita itu Indonesia memiliki Massive Social Chaos. Saya bilang terus, Massive Social Chaos ya. Baru berapa ya, setengah jam saya naik motor yang nggak pakai helm di mana-mana. Anak kecil lagi tuh, anak kecil naik motor ya, tanpa helm, sendal jepit, hebat. Mana lagi nih? Gampang kok cari kesalahan. No, aku foto dulu lah. Tuh, itu jelas-jelas anak SMA itu, jamin. Tuh,
Mungkin minggu sore mau pergi olahraga gimana gitu kan. Atau motornya siapa yang kasih? Orang tuanya kan. Kalau saya berani bilang orang tuanya juga bodoh. Itu orang tua bodoh. Ya. Kalau dibilang jangan salah orang tua, mungkin dia motornya dibawa tanpa izin. Ya kalau orang tuanya pintar ya kuncinya disimpan. Motornya kunci stang. Kuncinya disimpan di lemari. Masa zaman gini orang tua nggak punya tempat persembunyian yang anaknya nggak tahu. Semua nih. This is massive social chaos. That is exactly what I'm talking about. Massive social chaos. Nunggu aja mesti dilewatin zebra cross. Bukan di zebra cross ya, bukan di sebelum zebra cross, bukan di atasnya zebra cross. Melewatin zebra cross, buset. MSC. Massive social chaos. Wah, ngerti. Kenapa sih mesti nunggu melewatin lampu? Toh juga nanti ketemu di lampu merah depan. Pada mau kemana sih? Apalagi contohnya di minggu sore yang lagi santai gitu kan. Lagi santai, lu pernah ngomong kemana mesti nunggu lewatin garis? Ya elah, bro. Jadi bagaimana? Tolong komentar di Facebook ini, komentar di YouTube, dan jangan lupa subscribe di YouTube saya, DMTV, youtube.com/Dunia Motor.com, satu kata ya, DUNIAMOTOR.com, satu kata, Dunia Motor.com. Dan juga di Facebook saya, I'm open. Saya sangat terbuka di Facebook saya. I'm opening my life. Hidup saya buka untuk umum. Keluarga saya bisa lihat foto-foto saya di situ dengan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, supaya bisa makin kenal sama saya. Siapa sih ini Ron yang suka ngoceh di sosial media? Siapa sih ini Ron yang suka ngoceh di YouTube? Siapa sih ini Ron yang suka paling reheboh, paling gede mulutnya di klub Bimo? That's me. Ya, facebook.com/Ron Sinaga, RONSINAGA, satu kata. I'm concerned. I love Indonesia. Saya cinta Indonesia. Dan kalau saya bisa membawa perubahan kepada satu orang saja, ya, apalagi mengenai subjek ini, anak kecil, bocah naik motor. Kalau bisa satu bocah menyadari dia bahwa belum waktunya, belum cukup umur membawa motor dengan alasan kesiapan mental dan lain-lain, dan juga undang-undang lalu lintas tidak mengizinkan. Kalau bisa satu orang sadar, satu orang itu sudah bisa menjadi berkat kepada orang lain juga. Ya, siapa tahu nanti yang selamat, yang tadinya naik motor, anak bocah-bocah itu tadinya naik motor, sering naik motor, sekarang enggak, dia mungkin di garis hidup barunya tamat sekolah dengan baik, memiliki istri, anak-anak, dan kebetulan nanti anaknya pintar, bisa menjadi pemimpin negara ini. Hey, who knows man? Ya, kita tidak perlu tahu persis chain effect-nya, efek rantainya, kita nggak perlu tahu persis. Tapi ya kita angan-angani aja, karena kemerdekaan Indonesia juga dimulai dari angan-angan dari para pemimpin kita saat itu. Sudah waktunya untuk merdeka, ya kita angan-angan aja. Makanya adik-adik yang kalau benar-benar ngefans sama saya, please tunggu pada waktunya, tunggu sampai waktunya. Dan kalau sabar dan baik sekolahnya, saya jamin kamu bisa menikmati apa yang saya nikmati selama ini. Ya, sabar-sabar aja, nonton video saya, subscribe, share, bagi-bagi pada teman-teman. Nih Bro Ron nih, ya, yang hampir selalu, ya, saya nggak berani bilang selalu, hampir selalu menaati lalu lintas. Saya nggak munafik lah, ya. Tetapi saya berusaha untuk sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin, bukan berusaha untuk sejelek mungkin, melanggar terus, enggak. Saya berusaha untuk menuruti peraturan sebaik mungkin. So please, bagi bro-bro yang juga sudah dewasa,
Kalau punya adik-adik, punya teman-teman, berikan saran yang saya berikan demi keselamatan mereka. Ya, kasihan kalau kepalanya kelindes sama truk. Wish, agak vulgar ya. Tapi saya sudah pernah lihat foto-fotonya, saya sudah pernah lihat videonya kok. Ya, anak SD naik motor, serempet, boom, serempet Metro Mini, keinjak sama ban belakang. Orang dewasa aja sering kita baca di berita kelindes di Tanjung Priok sana, Cililitan, Cakung, daerah Cakung Tipar, daerah-daerah kontainer. Nah itu orang dewasa aja, udah bapak-bapak, udah berumur, udah yang berpengalaman bawa motor. Dan ini apa nih? Kayaknya anak kecil nih. Oh bener sekali, anak SMP itu. Ya. Nah kembali ke Cakung tadi, di yang ke arah terminal Tanjung Priok. Udah berapa sering kita baca di berita kelindes sama kontainer. Kenapa bisa? Ya itu, orang dewasa aja belum tentu sigap melewati jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang berkeriting, jalan-jalan yang padat jalurnya dengan truk-truk. Itu udah dewasa loh. Apalagi yang anak-anak kecil, yang bocah-bocah ini. Ya, udahlah, saya nggak mau muter-muter itu aja, ngomongnya ngoceh-ngoceh. Komentar kamu, I need your opinion. Ya, massive social chaos in Indonesia. Bagaimana cara mengatasinya? Kita semua perlu teamwork, saling menasihati, saling mendamprat pada adik-adik kita ini. Dan kalau kita kenal saudara kita atau teman kita, kita lihat anaknya naik motor, bilangin aja sama orang tuanya, jangan terlalu halus. Nggak enak. Ya parusannya kan daripada mati. Orang Indonesia kan paling gampang itu bilang nggak enak, segen, bukan urusan kita. Ya lah, jangan deh. Ayo, let's bring changes. Kita bawa perubahan kepada negeri ini. Kita bawa ke perubahan paling dikit, kalau tidak secara nasional, ya seperti Elanto yang di Jogja. Itu lain lagi ceritanya, nanti saya akan bikin video mengenai Elanto ini. Tapi kalau kita tidak bisa membawa perubahan secara nasional, kita bawa perubahan kepada orang-orang sekitar kita, yang dekat-dekat aja, sepupu, saudara, adik-adik, teman dekat, tetangga, udah yang sekitar kita aja dulu. Oke, kita nasihati baik-baik. Kalau tidak bisa dinasihatin 1-2 kali, masih tetap kita lihat di pasar atau pulang sekolah naik motor, atau pergi sekolah naik motor, ya kita damprat. Silakan. Oke. Komentar di bawah video ini, jangan lupa subscribe. Komentar juga di silakan di Facebook. Let me know and let's have a healthy discussion. Ya, healthy discussion, objektif, subjektif, dan realistik. Ya, objektif, subjektif, dan realistis. Oke, sampai ketemu di riding berikutnya. Saya Bro Ron. Bye bye.